waktu perang di dalam itu kan sudah nggak mungkin bisa menang karena faktor dana dan faktor struktur waktu itu, dan saya nggak pernah mengalami proses yang seberat ini gitu. Kalau mungkin dulu pernah ada beberapa proses-proses yang berat, this is the worst gitu. Boleh dibilang itu titik terendah dalam hidup Bapak? I think it was the lowest. Dalam 3 tahun kita bisa rebuilding the empire yang memerlukan waktu 25 tahun untuk saya bangun. Terjadi dalam 3 tahun gitu. Jadi, and I was waktu itu terjadi saya udah umur 55 tahun kan. Jadi almost the impossible kan, umur segitu kan udah mau retire biasanya kan. Iya. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara podcast dari Redaksi SWAT. Sebuah podcast atau siniar yang membincang tentang dunia bisnis, kepemimpinan, marketing, dan teknologi. Kali ini saya berkunjung, atau lebih tepatnya diterima oleh salah seorang tokoh diaspora Indonesia, seorang pengusaha properti papan atas di Australia yang saya yakin sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Beliau adalah Pak Iwan Sunito. Pak Iwan, apa kabar? Senang bisa ketemu Pak Iwan ini ya. Nah, pemirsa, saya kenal beliau kurang lebih dari tahun 2012 dan kebetulan menuliskan buku beliau. Dan selama perjalanan sampai tahun ini luar biasa sekali kisah kehidupan Pak Iwan ini. Dan kali ini kita akan menggali bagaimana beliau mengalami menjalani kehidupan sebagai seorang pengusaha, dan bagaimana beliau bisa menjadi bisa bangkit dari satu masalah sehingga sekarang beliau berkibar dalam 3 tahun terakhir mengibarkan bendera bisnisnya, yaitu One Global Capital. Pak Iwan, senang sekali, lama sekali saya nggak bisa ketemu, dan saya dengar Pak Iwan nih sibuk karena banyak harus traveling ke banyak negara gitu Pak ya. Iya nih kelihatannya sibuk banget, but it's good to see Mas Teguh. You know more about me than anybody else ya. 3 tahun research tuh Mas Teguh. Ya betul, 3 tahun saya research. Kadang-kadang orang-orang yang saya udah lupa, Mas Teguh masih yang do research one by one. I have to be saying thank you for writing the book. Sama-sama Pak. Betul-betul, that was a really well-researched book, the best of the best. Thank you. Thank you Pak. Pak Iwan, sudah banyak sekali yang Bapak jalani ya. Dari Bapak lahir di Surabaya, kemudian besar di Pangkalan Bun, kemudian ke Australia, kemudian mendirikan bisnis, dan 3 tahun terakhir ada turbulensi gitu ya. Tapi kemudian Bapak bisa overcome itu. Nah ini mungkin Bapak bisa bercerita gitu ya. Artinya apa sih sebenarnya yang kalau Bapak lihat ke belakang, mungkin ada satu kata yang bisa menggambarkan sebuah perjalanan hidup Pak Iwan. A closed door is an open door, untuk sesuatu yang luar biasa. Dan segala yang kita rasa ada musibah itu sebetulnya adalah satu mujizat yang disiapkan yang jauh lebih besar dalam hidup kita kalau kita jalanin dan kita tekunin dan kita nggak give up gitu. Ini yang kalau kita lihat spektrum dari hidup saya, dari anak yang lahir di Surabaya, besar di Pangkalan Bun, yang merasa paling goblok kan, bodoh kan ya. Orang Jawa kan ngomongnya goblok gitu. Goblok ya. Kan? And you hear the story waktu Mas Teguh do research kepada orang-orang di Kalimantan. No one expect me to do well kan. And it was almost the unexpected gitu. Dan the last 3 years yang kita melihat bagaimana the unexpected happen, yang tahu-tahu yang kita hadapin itu sebetulnya menjadi satu berkat yang luar biasa gitu. Dan sehingga kita sekarang ini kayak udah terbang yang bebas, and it was just like wow. Kita lihat kembali, how did we do that? Dalam 3 tahun kita bisa rebuilding the empire yang memerlukan waktu 25 tahun untuk saya bangun.
terjadi dalam 3 tahun gitu. Jadi, and I was waktu itu terjadi saya udah umur 55 tahun kan. Jadi almost the impossible kan, umur segitu kan udah mau retire biasanya kan. Iya. But you know, like your vision calls me. So I think it's like if you don't just give up, keep fighting gitu, dan nggak ada yang bisa nyetop berkat dalam hidup kita gitu lah. No power, nothing can stop berkat kalau memang sudah ditulis untuk hidup kita. Mungkin kayak Nelson Mandela di penjara pun juga keluar jadi presiden. Aku pikir-pikir kita bersyukur aja gitu. Dan saya lihat something yang amazing dalam bisnis, something amazing juga dalam keluarga, juga melihat the next generation kan, anak-anak saya yang ini yang saya lihat, wow. Kita barusan 6 minggu lalu berhasil untuk memberikan kepada anak kita, walaupun mereka juga harus ikut investasi 3 apartemen. 2 tahun lalu saya udah lihat waktu harusnya kita harus bayar, nggak mungkin bisa bayar karena dananya dipakai untuk hal yang lain gitu kan. Ternyata proyeknya mundur, kayak diatur dari atas gitu, kayak dari Tuhan gitu. And it happened. Yang anak nomor 1 bisa tip in ke banyak depositnya. Anak kedua sebetulnya bisa tip in depositnya semua. Anak ketiga saya tanya, "Yo punya berapa di account-nya?" Dia bilang yang paling kecil tuh. Untuk investasi ya? Dia bilang 10.000. Katanya, oke, tolong transfer 9.000-nya. Dia bilang untuk bayar ini, bukan 1.000-nya ditambah Bapak. 9.000-nya nggak cukup untuk bayar PPN-nya aja. Cuma kita belajarin mereka untuk belajar investasi hard money gitu. But it was good gitu. Jadi kita lihat, wow, kita happy banget. Kita udah bisa investasi untuk anak-anak masa depan, untuk ngajarkan mereka. Lalu ya sekarang juga Sam yang the oldest, kan dia lulusan dari USC, University of Southern California. Dia lebih pintar dari saya tuh Mas Teguh, much brighter than me. Kalau dulu kan saya lulusannya kan nggak naik kelas, lah itu saya lumayan lah ya. Saya dapat award degree, dia ini cum laude degree, jadi the best of the best in the uni. Yang sukses ayahnya dong, karena ada. Nah, pemirsa, jadi sedikit memberikan konteks. Pak Iwan ini dari Surabaya, Pangkalan Bun, sempat nggak naik kelas, Pak ya. Kemudian ke Australia kuliah, kemudian mendirikan bisnis yang ternyata bisnisnya setelah menjadi besar, kemudian ada terjadi dispute gitu Pak ya, kemudian akhirnya berpisah. Nah, Pak Iwan ini mulai membangun lagi dari awal, katakan seperti itu loh. Pak, waktu akhirnya break up gitu ya, itu kan tentu tidak mudah Pak ya, karena begitu lama membangun gitu. Apa yang dirasakan Pak Iwan waktu itu? 25 years ya. It was hard gitu karena nggak expected gitu kan. And kita mencari jalan untuk pisah baik-baik, nggak bisa karena it doesn't happen. Tapi menurut saya whatever it is, saya cuma bersyukur aja kita udah partneran 25 tahun. Itu I'm just grateful gitu ya. Kita banyak sekali, kita udah membawa keharuman untuk bangsa kita, kerjaan-kerjaan kita yang ikonik. Saya yakin tidak bisa terjadi tanpa partneran itu. Jadi ada season dalam hidup kita. Mungkin kalau kayak gedung itu, kayak scaffolding ya Mas, scaffolding yang kerangka-kerangka yang untuk support gedung itu. Begitu gedung itu jadi, kerangkanya kan tidak diperlukan lagi. Kerangka itu diperlukan untuk saya. Waktu dicopot ini kelihatannya, wow, kelihatan orang-orang lo kok pecah. Dia nggak tahu sebetulnya perpecahan bukan 3 tahun lalu. Sebetulnya udah 10 tahun lalu sudah kelihatan gitu. But anyway, it was very hard. Iya. Dan Bapak nggak berharap, karena berpikirnya tadi mau pensiun Pak ya waktu itu. Aku udah mikir, well I'm 55, I'm enjoying. Aku udah pernah bilang sama istri saya, what else can I achieve? Sama mama kan sebelum dia meninggal, I've done everything I can, bikin gedung yang bagus, capek deh, kita santai aja deh, gitu kan. So when it hits you, saya hitung cash flow saya, gila deh. 9 bulan habis. Wow. Itu 9 months and I said. Itu kalau orang kan biasanya stres dong, membangun kerajaan bisnis, kemudian dispute, ada keretakan, dan kemudian waduh, kayaknya udah mau pensiun lagi kan, itu berpikir kan, giliran anak-anak yang melanjutkan. Itu gimana mengondisikan keluarga Pak?
Yeah, it was, kalau kita ngomong mau jaimnya bilang, oh it's okay kan. Tapi the reality is it was really hard. Karena image kita, tim yang kita bangun begitu kayak raksasa kan, sudah kayak empire itu kan. Kerajaan itu pecah dan saya lihat saya nggak mungkin bisa menang perangnya. Perang yang dibawa yang saya nggak mungkin bisa menang. It's I cannot win it. Gitu. Hitung number udah kelihatan, udah pasti kalah. And kita hitung waktu, kita tinggal waktu aja. Gitu. Oh, you go through yang namanya depresi kan. You go, your world closes in. Like most people yang mengalami depresi, mereka mengalami minder, closing their own world, gitu. Lalu melihat this is the end. And then you starting to think your brain goes dark, gitu Mas Teguh. Really dark, gitu. Jadi Bapak merasa seperti masuk terowongan yang gelap. Yeah, because your brain's nggak mikir lagi. Karena menutup, lalu berpikir this is the end of everything in my life. Jadi masalahnya sebenarnya apa? Faktor harus ada likuidasi, harus masuk pengadilan. Itu sebelum itu. Likuidasi itu terjadi saya suka cita. Saya bilang, yeah, I did it. But waktu perang di dalam itu kan sudah nggak mungkin bisa menang. Karena faktor dana dan faktor struktur waktu itu, dan saya nggak pernah mengalami proses yang seberat ini gitu. Kalau mungkin dulu pernah ada beberapa proses-proses yang berat, this is the worst gitu. Boleh dibilang itu titik terendah dalam hidup Bapak? I think it was the lowest. My biggest worry was of course ada bagian dari saya kan. Who am I? CEO dari Crown, terkenal di mana-mana. And Mas Teguh kan tahu, I wasn't looking for fame. Yes. Saya nggak pernah mencoba untuk dapat red carpet pada orang gitu. Tapi mungkin karena orang lihat desain saya, produk-produk yang kita kerjakan, and then kita juga sharing, teaching leadership kemana-mana, jadi dikenal gitu kan. Building reputation. Reputasinya jadi orang mendapatkan sesuatu yang mungkin, so they talk about me gitu. So that was like, wow. Berat juga, what happened, this is the end. Dan untuk membangun skala project yang saya kerjakan, itu memerlukan triliun kan, Mas. Itu kan, project itu minimum 1 triliun juga. Dananya. Dana pribadi loh yang harus keluar. Sisakan dana bank. Jadi saya lihat 55, this is the end. And I was like, wow. But the biggest yang paling berat itu sebetulnya pemikiran saya, anak saya. Karena the oldest is okay. Second kan Hannah is a special kid yang lahir dengan autistik kan. Yeah. Yes, dia udah mulai bisa painting, bisa berdikari. Tapi anak saya yang paling kecil kan masih universitas. Dan atau wow, what happened to us? Gitu. Nah, pada waktu itu ya kita merasa nggak fair kah? How can it be? All of the story mixed together. Jadi victim mentality, Mas. Instead of being a victor, yang bilang, oh no, I will rise up. Dan Mas Teguh tahu, I was like that kan before ya. Yeah. I was a very positive person. Yeah. Yang selalu positif. No word yang keluar dari kata-kata saya yang bilang, this is the end gitu. But in that time, wow, this is the end of it. Jadi it was depressing. Jadi waktu itu Bapak betul-betul depresi, tertekan. Yeah, I went through depression. And dulu kalau ngomongin ke orang tentang depresi kan bilang gini, baca aja ayat. Kamu positif aja. But when you get through depression, baru sadar what depression really mean. So that was the best thing untuk saya. Jadi kita bisa belajar untuk punya empati kepada orang-orang yang lagi susah. But also know how to get out of it gitu. Karena dari situ, it took me about 6 months ya Mas Teguh. I'm glad that my wife never let me go. Jadi peran Bu sangat gimana waktu itu? Karena kalau orang depresi itu nggak boleh ditinggalin. Jadi in a way that you don't let them go because their brain sudah nggak normal. You let them go, they do stupid thing. Gitu. Jadi ada 2 hal yang selalu ditanyakan kalau orang depresi, Mas Teguh sama dokter. Number 1, apakah Anda berpikir untuk self-harm, menyakiti diri sendiri? Kedua, are you thinking about harming other, melukai orang lain? Nah ini yang juga kita harus belajar juga dalam bisnis. Jangan nge-push orang sampai dia ke level yang dia nggak bisa berpikir waras. Karena they can attack you. They are not thinking. Kita juga wise gitu, karena kita push orang. Nah, but at the same time, waktu saya di depres itu,
thank God for a family yang supportive, teman-teman yang supportive, yang telepon, ayo kita keluar makan. The last thing mas, aku udah nggak mau makan deh. It's just, itu nggak ada nafsu makan. Oh, you lost it all. You want to sleep, you want to rest, and because of that, everybody, and you're not sleeping 3 jam seminggu, 1 hari 3 jam, 2 jam 3 jam, the next couple of days you're gone. And then, nanti, Wan, yang anehnya gini, orang pada bilang, kok katanya, Pak, walaupun Anda habis pun, Anda tetap lebih kaya daripada orang lain. I couldn't think that way, Mas. The reality I still have a lot. Tapi karena dikunci, sudah disiapkan semua itu. Permainan-permainan nggak kita pikir dikunci semua. That's what I see gitu. Nah, ya disitulah. Jadi the biggest was my family. The thing that saved me waktu kita bulan April tahun 2023, sudah kira-kira 5 bulan ke situ, saya bilang sama istri saya, I think I need a break. Saya perlu break gitu. Yuk kita ke Jepang yuk. Jadi ditinggalin dulu masalahnya. Ya, karena aku nggak mikir ke situnya, Mas Teguh. I just think that I need a break. Depressed gitu, I need a break. Dia bilang kita cari pesawat yang paling murah deh ke Jepang, hotel-hotel murah-murah aja deh. Karena semua dana kan dana perang untuk lawyer kan, Mas. Kalau udah main di Australia, masuk ke perang legal itu udah jutaan dolar. Itu ketemu aja sudah 5 miliar. Habis itu ya. 5 miliar is you start. You finish 50 miliar. Gitu. 2 10 miliar. Sudah minimum itu. Belum lagi damages to the whole business kan. Yeah. So that was the thing that waktu kita ke Jepang, hari pertama kita jalan terus kan. Jalan kaki terus Mas Teguh. Masih nggak bisa tidur. Hari kedua jalan lagi 10.000, 15.000. Kecapean kan. Tidurnya dari 3 jam nambah 4 jam. Hari ketiga mulai tidur 6 jam. Hari keempat creativity mulai kembali. And I thought, bang. Hari keempat aku bilang, I'm gonna go for this guy here. I'm gonna fight for my family. Semangatnya balik. Begitu semangat balik, istri juga penting banget. Dia bilang, Dad, dia bilang gini, apapun yang kita pikir kita merasakan hilang, Tuhan akan restorasi bulan September 2023. Itu April. Padahal uang udah mepet-mepet, sudah tinggal tipis. Udah tipis banget. Tapi karena faith is powerful kan. Karena dia bilang oke. Dia bilang gitu, oke. Lalu saya bikin program 3 bulan. In the next 3 months, saya bilang sama lawyer saya, legal tidak akan menangkan saya. Tapi what I will do, I may win. I set a program 3 bulan ke depan. Jadi difokuskan, semangat baru, belajar juga sekarang. Kalau aku physically tired, I can sleep. And sleep is powerful, Mas Teguh. Jadi kuncinya tidur. Tidur. Tapi tidur yang nyenyak. Teguh, I used to lead a church, right? Yeah. I used to preach a lot, kan? But I lost my faith. Sejak mamaku meninggal. And I let it go. Waktu kita bisnis ini, kita menjadi victim mentality. Dia bilang, well, what's the point of having faith, kan? Buat saya agak aneh, Pak. Saya sendiri kenal Pak Iwan orang yang optimistik, positifis. Yeah. Baru dengar saya bahwa Pak Iwan. Well, it was the end of it. And I went to so after April, setelah kita pikir we will fight back gitu kan. Belajar untuk sleeping well. Every day belajar untuk. Waktu kita ke Jepang itu juga melihat gitu. Orang-orang desa ini masih happy, uangnya nggak sebanyak saya. Perspective, and this is where I think sometimes you need to get outside daripada tenda kita. Mungkin kalau Mas Teguh pernah baca tentang Abraham kan, waktu dia di tenda kan, suatu saat dia komplain kan sama Tuhan, Tuhan, mana anakku katanya? Where's my children? You promised me to be the father of many nations. Tapi di tenda itu kan sebetulnya deskripsi tentang hidup kita. Orang yang depresi selalu tendanya menciut. Their vision shrinks. What's the solution? Tuhan bilang, get out of your tent. Keluar dari tenda lo. Look at the stars. You count the stars. As many as you can count, dia bilang, itu anak-anak kamu. Sejak bulan April, balik itu, aku traveling kemana-mana. Aku ke Jepang, ke China, ketemu big businessman. Every day aku meeting sama orang. Yang kita sebelumnya visinya cuma tenda.
mulai terbuka semuanya. And then you udah mulai bergerak knowledge, karena you have to fight smart kan Mas Teguh. Dari situ aku belajar dari kiri dan kanan, aku nontonin tentang Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2. I was just learning every morning. I was pumping up myself and strategically mulai dengan precision. And the number one of all is, nomor satu adalah, percuma kita komplain sama orang yang gimana. Look, just say that everybody has good and bad point gitu kan ya. Kalau kita nggak growing, the winner takes it all kan Mas Teguh. Lagunya ABBA kan, ABBA, the winner takes it all. No matter how good, even if people say that you are good and the other side is bad, if they win, they win. Akhirnya I have to grow. Kita harus growing. Gimana kita growing? Growing lah network kita. Growing lah kapasitas kita. Growing tim kita. Mulai kita conserve cash flow kita. Mulai kita strategically meeting dengan orang. But within that time, menurut saya juga ada faktor yang betul-betul. This is where maksudku gini. The lesson in life is you cannot stop people's blessing, Mas Teguh. Contohnya kayak kita bilang Mandela di lock up juga jadi presiden. Ya kan? Orang mau neken kita. Kalau memang jatahnya dalam hidup kita untuk growing, we will grow, Mas Teguh. Wah, waktu aku lagi di bawah itu, aku mikir lah, kerjain rumah duplex deh, 2 rumah, townhouses, renovasi rumah lah, duitnya nggak ada gimana? Ngomong sama orang bilang, wah, investasi lu hilang gimana? But I never do small job. Somehow dibuka yang gede-gede. Jadi kayak wow, menarik gitu Mas Teguh. That was just, Pak Iwan, simpan dulu Pak. Masih banyak pertanyaan, tapi kita harus break dulu. Untuk sesuatu yang lewat. Tapi saya ingin bertanya bagaimana Pak Iwan bisa bangkit recover dan 3 tahun. Wow. Mulai lagi dari nol di usia 55 Pak ya. Ya. Di usia 55 yang sudah berpikir mau pensiun, udah mau berpikir enak-enak, tapi mulai lagi dari awal. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan terus eksplorasi cerita dari Pak Iwan Sunito setelah pesan-pesan yang berikut ini. Hello, I'm Iwan Sunito. I'm the chairman and CEO of One Global Capital. One Global Capital is the investment vehicle in the growing and successful brand like Crown Group, Sky Suites, and the next level of offering, One Global Residences and Resorts, where we can tailor our hotel services to our residents. Over the last decades, we built timeless architecture in Sydney. In the north with Top Right City Living, in the city with Sky Suites and Arc by Crown, Waterloo with Waterfall, and our award-winning jewel at Green Square, Infinity by Crown Group. Establishing a brand with a global presence, pushing the limits of resort residential living. Which brings me to 2024 and beyond, the next phase of One Global Capital. I call it a greener future. I think about a building that's becoming a living art, a living being that grows and changes over time. We want to take this further by finding ways in which the roof can become part of nature itself. That's really what excites me the most in terms of creating this next building, next apartment living, next hotel, next retail experience that we have. Stay tuned. Greater things are yet to be done. Pemirsa, kita kembali lagi ya, perbincangan bersama Pak Iwan. Pak Iwan, saya menulis buku Pak Iwan selesai 2015. Wow. Ya, 2015 itu menceritakan tentang seorang anak dari Pangkalan Bun yang menjadi kemudian baron properti dan dapat banyak penghargaan. Dan kemudian saya dengar kabar terakhir, Bapak kemudian ada dispute dan menghadapi persoalan yang luar biasa. Tapi kemudian saya bertemu sekarang, tahun 2-3 tahun terakhir, ternyata Pak Iwan bisa bangkit gitu ya. Luar biasa buat saya itu. Dan setelah saya dengar tadi, saya terkejut. Ternyata Bapak bisa depresi juga ya. Soalnya kalau saya ketemu Bapak nih, vibes-nya positif terus gitu kan. Luar biasa. Tapi itulah manusia depannya Pak. Yes. Pak Iwan adalah seorang manusia. Nah, apa yang membuat Bapak tadi singgung sedikit bahwa I have to fight back gitu. Apa motivasinya Pak? I think it's sebetulnya motivasinya waktu kita lagi lewat depresi itu ada, but we cannot fight gitu. Brainnya udah nutup gitu ya.
bukan, it was interesting gitu. Karena waktu saya udah mulai sleeping better, karena saya tetap mau fight sebelumnya. And I feel it's unfair, it's wrong gitu kan. Kita partneran 25 tahun, kenapa nggak bisa baik-baik kan? Nawarnya ngawur-ngawur, but kalau orang sudah on the other side, merasa udah di papan atas, tekan kan maunya. But you should be able to do that gitu, karena fight itu nggak useless mas. Gitu, it destroyed everything, merusak semuanya gitu. Nah, it was interesting aja gitu. Karena dari situ saya belajar how important is sleeping, how important to have a break tiap 3 bulan. Gitu ya, waktu itu aja begitu jalan di Jepang itu hari ketiga gitu. Dan hari ketiga waktu kita lihat ke satu tempat, waktu itu kita nyari sakura karena kita udah ke Jepang berkali-kali nggak pernah lihat sakura. So this time I said kita mau lihat sakura gitu. Sampai ke daerah satu, aku lupa namanya Sandaka atau apa gitu. And something happened, something yang cukup spiritual gitu. And I just begin to sing again lagu. And it was a song which is simple, bahwa Tuhan itu baik. Gitu. Whatever I go through in my life. Ini lagunya yang ditulis salah satu tokoh Indonesia, namanya Weliar Kauntu, yang berkata bahwa Tuhan itu baik. Whatever I go through in my life, Tuhan itu baik. Apapun yang kulaluin, segalanya bahwa Tuhan itu baik. And something kayak feel dari kayak, kalau kita di Kristen tuh bilangnya urapan. You feel that anointing, and you feel refresh gitu. Kayak spiritnya dibangun gitu. Nah ini yang dulu mungkin kita sering sharing tentang that you can fight with tenaga, ada batas gitu kan mas. You can fight with your intellectual, mulai lebih pintar. But when you fight with your spiritual, unlimited. Karena the spirit kalau nggak di broken, you can fight. Walaupun badannya nggak bagus. Misalnya orang cacat pun kalau mind atau spiritnya nggak pernah bisa dikalahkan, they will fight back gitu. So I feel like that is the moment yang memberikan aku kebebasan gitu. And then I learned everything dari sejak itu. I said I'm gonna fight back the next 3 days. Tidurku lebih enak. I sleep 7-8 hours. Mulai kreativitas kembali, mulai plan, action plan, and everything yang fondasi yang aku belajar dari mentor-mentor kita dulu kayak Pak Robby Johan, Pak Ciputra, all of that yang aku belajar dari, when I teach people gitu, was all coming back gitu. So the wisdom comes back and I fight. This time aku fight, nggak ngawur kiri dan kanan, I just fight gitu. Nah, so when I went back, aku mulai belajar untuk tidur cukup, belajar untuk to live by the moment. Saat ini adalah saat ini. Dulu aku nggak bisa. You remember mindfulness ya? Yeah. Mas Teguh ini jago. My children always said that to be mindful, but I don't know how it means gitu. Dulu I think you remember kalau saya ketemu dengan orang, saya selalu lihat email saya, email, telepon, jadi panik gitu. Pernah saya kalau penting, kalau ada yang mati baru pasti telepon kan. If it's not important, it will be email. I'm just gonna have to say, now is my moment. Now is my fight. I'm just gonna fight the fight that I can win now. Right now kita interview, I want to be a blessing kepada orang yang dengarkan gitu. It's not about how good we are, what we can learn kan. So the mindfulness yang membuat kita strategically, what can I do now? What can I win now? What can I win today? And I think yang aku belajar adalah satu, semua orang professional career businessman need to learn from spot people. Kita mana pernah resting orang kerja. Pagi, siang nggak makan, ngelembur. You expect you're not gonna break down? Of course you will. Kalau spot people itu apa? People pasti kan dia latihan pagi, dia resting, sleep, fight baik lagi, dia rest, dia ada break. We don't. Nah sekarang saya enggak. Saya sudah sore-sore jam 1 jam 2 kalau saya merasa capek, I rest. Saya sebelum nggak, wah ditancap terus. Begitu kita udah capek, mungkin kalau kayak orang main sport kan, kayak mungkin di Indonesia kan kita suka main badminton. Begitu brain sudah nggak connected, nggak bisa main kan. Percuma, main useless. The other side will pick it up. Waktu kita meeting sama orang, kalau kita udah nggak confident, udah kelihatan.
So it's better to rest. There's no point of going to the next fight. Pasti kalah kok. Nah, akhirnya Bapak reorganize diri, Reorganize. strategi segala macam Ya, gitu. tim kita tinggal berapa waktu itu? 5-6 orang. Aku training semualah. Aku pikir kayak orang perang kan, di Bahkan training yang aja. di Indonesia juga mesti ditutup Pak ya. Waktu itu dipecatin kan sama pihak aku. Sekarang today because I can always say my bestie, he did that, but it was good for everybody gitu. He did it what he needs to do. Jadi menurutku kita aku nggak perlu nyalain orang, nggak perlu jelekin apa yang terjadi. Whatever happen untuk kebaikan kita gitu. Nah, gimana akhirnya Pak? 3 tahun ini luar biasa sekali dari One Global Capital. One-nya itu maksudnya One dari Iwan atau gimana Pak? Saya nebak-nebak aja. Yeah, it was kind of amazing kan. Setelah saya balik itu, yang waktu saya fight itu leading to where saya yang perlu mau kan. Saya mau likuidasikan company. Nah kalau udah fight kiri dan kanan deadlock, mendingan dilikuidasi aja udah. Likuidasi lain kot kan. And I did that, bang, it locked it in gitu. Setelah itu mulai saya menang, win one at a time gitu. Nah, I build a team and with one, I always believe we are many, tapi we are one. Bahwa kesuksesan kita itu karena kita teamwork, bukan karena satu orang. Gitu. Bukan karena nama atau kebetulan namanya kok jadi. Iwan ya. Tapi sebetulnya no, it was just one gitu. And then unity. Sebetulnya ada satu juga, ada satu ayat. Orang pernah doain saya, orang bulenya Lebanese di Australia pernah doain saya 20 tahun lalu. Waktu dia doakan, dia quote quotasi dari kata-kata Rasul Paulus yang berkata, "This one thing that I do," satu hal yang aku kerjakan, meninggalkan sesuatu yang lampau, maju terus untuk meraih visi dalam hidupku. Jadi itu melekat kepada aku. Sukses tidak sukses, kegagalan kesuksesan jangan membuat aku menjadi lupa dengan masa depan aku. Ya kan? Karena kadang-kadang kesuksesan membuat kita lengah kan? Kayak Bill Gates berkata bahwa success is a lousy teacher karena dia seduces atau membuat orang sukses untuk orang terlena bahwa dia tidak pernah gagal. Kegagalan juga membuat orang juga takut maju kan? Wah, gua gagal. Lalu kita belajar kan? Well, of course, you'll have to fail along the way kan? Anggap aja belajar kok. So why should you be embarrassed? Karena kita climbing mountain, kadang-kadang kita nggak bisa cap langsung dari bawah sampai ke atas gitu kan. So I use the word one gitu, one global dunia. Crown Group dulu juga logonya global karena sebagai saya visi saya selalu global. Capital Resources People, jadi saya gabungnya di Satuan Global Capital. Jadi visinya Bapak nih, bisa nggak disebut ini the new chapter of your life? No, it's a next phase. Karena ingat dulu saya gabungkan Crown Group nomor 1, nomor 2. Kita mulai ekspansi untuk hotel, retail. Ini saya 50%, sebelumnya saya 8%. Setelah itu saya 50%, saya itu sekarang kan sekitar 100%. Jadi bagi saya ini mungkin fase berikut. Ya, mungkin iPhone nomor 17 lah. It's the next phase. It was needed gitu. The phase is there. Dan menurut saya yang lama itu sudah nggak bisa mengikutin visi atau bajunya udah kesempitan. Mungkin it was just an old system drag dengan sangat inefficiency, cost inefficiency, costing too much to grow, ide-ide yang lama. I was too innovative in my life. So that's why I feel like 3 tahun terakhir ini saya bilang, wow, how did it happen? Gitu. Mungkin I feel kayak satu Raja Wali yang dulunya udah mau terbang, tapi sayapnya dipegang terus gitu. Tapi diikat dan dia mau terbang pun limited gitu. But now it's like free. Jadi it's crazy. And I think dalam 3 tahun, kalau kita bisa rebuild the whole empire that took 25 years. It took me memerlukan waktu 25 tahun untuk membangun aset 5 triliun gross asset. It took One Global Capital less than 3 years to build. 3 tahun, kurang dari 3 tahun, sementara yang sebelumnya 25 tahun membangun 5 triliun. 5 triliun, sekarang 3 tahun, kurang dari 3 tahun bangun 6 triliun. And it's just beginning. It amazed me. And it's just the beginning sekarang ini. It's the beginning. How did it happen? Nah, kalau Pak Iwan bertanya seperti itu, saya juga mau bertanya. Itu gimana Pak? Kalau saya sih melihatnya ada akumulasi kapasitas, kapabilitas, reputasi, sehingga
Boleh dibilang orang ya percaya sehingga membantu Bapak untuk rebuild, seperti itu. Benar nggak asumsi saya? Banyak sekali kepercayaan dan juga orang lihat karena kepercayaan itu yang membuat waktu saya mulai mepet dana saya. Tahu-tahu teman saya dukung saya. Teman saya kan yang mimpin bank kan. Gitu. Satu saat saya ditelepon dari London. Iwan, we can help you. Mereka melihat rupanya likuidasi itu oportunitas. Kita melihat likuidasi sesuatu yang menggagalkan kan. Dia lihat, oh kalau gitu aset-aset yang bagus bisa kita beli dong. Saya nggak pernah lihat itu. Tapi karena orang-orang itu adalah orang yang saya udah kenal 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Saya udah kenal CEO-nya bank-bank itu. Suatu saat saya telepon, kita siapkan 3 triliun untuk Anda. Untuk apa saya bilang? 3 triliun untuk beli utang bank. Ini rupiah nih, kalau in terms of rupiah. $300 juta. Jadi utang-utang bank kamu beli aja semuanya. Oh, kok bisa gitu? Itu kenapa mereka percaya? Karena they know I build the whole business. Dan juga dipercayakan kreativitas produk, teamwork, team building, transparansi itu. Nah, hal-hal yang itu yang membuat, wow, ada jalan baru. Ya, menurut saya memang go for the hard. Jadi hard thing is good, gitu Mas Teguh. Yang dulu sebelumnya waktu Bapak merasa di dalam gua yang gelap atau lorong yang gelap, itu nggak terpikirkan sama sekali. Oh, it's finished gitu. Sekarang saya sudah tahu. Malam ini belum bisa jalan, belum tahu, mungkin nggak bisa lihat idenya. Tomorrow we'll find a new way. We will win. Udah, bangun pagi, istirahat dulu, pagi jalan pagi, nonton film perang dunia 1 kedua, and learn all the system, belajar teknologi, belajar AI, belajar gimana pakai AI untuk lawyer, akhirnya bisa saya cut cost lawyer saya kan. AI aja udah semuanya. Saya pernah baca bahwa orang yang berjalan pagi itu seringkali membuka simpul-simpul kreativitas. Pak Iwan berarti benar-benar merasakan itu ya? I think karena waktu kita berjalan olahraga itu ya. Dan karena lalu endorfin kita mulai timbul gitu. Jadi karena kan saya 3 kali seminggu ada trainer Mas Teguh. Oh kalau bangun tuh dia selalu telepon saya jam 6 pagi. Jam 6 pagi exercise 15 menit pertama biasanya orang lagi moodnya lagi slow. Yang dilihat problem-problem dulu. Benar apa benar? Ya, benar ya. Everyone. Even Obama berkata bahwa even the most successful people always feel inferior. Bayangkan kan presiden loh dia kan. Kalau merasa not enough gitu. That's just human nature gitu. Begitu exercise 15 menit, the next 20 minutes saya bilang, no, I'm gonna fight. Oke, semuanya kayak mapnya udah jelas gitu. You know, this is 3 tahun perangnya. Ini setahun. Ini 15 bulan. And saya jadi fascinated banget untuk belajar tentang the game of war gitu. Which is dulu kan saya belajar tentang bukunya Good to Great, Blue Ocean Strategy, which is important. Tapi saya nggak pernah berpikir bahwa bisnis itu war. It's a war. Perang. Gimana untuk memenangkan perang itu? Perang kan nggak bisa sembarangan. Perang has to have intelligence. Perang juga harus belajar apa kekuatan kita. Perang juga harus tahu yang mana kita menangkan dulu. Saya belajar tentang World War II, perang Jepang, Amerika. Jadi hal-hal yang dari situ saya terapkan tiap pagi. Pagi-pagi waktu breakfast ya udah nonton. Dalam 3 tahun Bapak rebuilding. Pertanyaan saya adalah gimana Bapak ngumpulin dana? Tadi singgung sedikit. Ya. Kemudian gimana ngumpulin people ya Pak? That's good. Itu gimana? So I think that's very good Mas Teguh. Saya itu cuma ada 3P dalam cara saya berbisnis. Satu is purpose and profit target. Kedua adalah people. Ketiga adalah yang orang sering bilang promotion. Tapi bagi saya better word adalah propagation, propagasi satu message. Let me explain ya. Okay. Orang needs to come back to their purpose, vision, untuk to fight back. Kita nggak bisa fight sesuatu yang bukan visi kita. I love architecture. I love building, Mas Teguh. I live and breathe dengan. Anak saya bilang, Dad, what can I give to you, Dad? It's very hard to give something to a father, katanya, who has everything, that can buy everything. Dia bilang, just buy me pencil. Okay, rotring, you beli aja pencil sama kertas, I'm happy. Because with pencil, I can draw. I can draw everything. I'm happy, man, when you give me a pencil gitu. Aku kemana-mana gitu. So, I love architecture. My purpose untuk profitable bukan untuk bangun kekayaan kita, Mas Teguh. I was always driven with the vision to give, untuk memberi. Jadi saya punya satu visi dalam hidup saya yang belum tercapai. Saya udah midpoint udah tercapai.
ketiga gitu. So I go back to that vision. Waktu saya lagi di press itu, what's my vision? Ya sudah jelas. There was a vision untuk go public. $5 billion, 50 triliun company value. Saya recreate mapnya lagi waktu depression itu. This is where we have to learn. Bukan profesi selalu mengikuti visi. Orang nggak ada visi, selalu nggak ada provisi. Kalau udah ada visi, selalu cari jalan untuk capai visinya, benar kan? Orang jatuh cinta sama orang kan cari jalan kan? Kalau nggak ada jatuh cinta, ya nggak pernah mikir. Yeah. Makanya kalau orang kan ada guyonan, kalau bagi dating pertama, pintu pun dibuka kan? Pintu mobilnya gitu kan? Yeah. Begitu udah married ya buka sendiri kan? Tutup sendiri. Visinya udah hilang. Gitu. But when the vision is there, you said, wow. It was always, you find a way gitu. You find the time, you find a way. Selalu, when you love something, you fight for it. I always do business, bukan I love money, Mr. Bill. I love the architecture, planning, design. I love building, I love organization. Itu purpose dalam hidup kita gitu ya. Kedua adalah people. And aku bangun people. Now, people adalah, you're only as good as your people. Kalau people itu yang saya selalu cari adalah nomor satu adalah chemistry, culture, cocok sama saya. Kedua adalah 2C-nya adalah tentang karakter. This character ya. Karakter itu bukan cuma orang jujur aja, penting orang jujur gitu. Karena kalau orang yang kita employ orang nggak jujur, satu saat juga makan kita kan. Tapi yang saya perlukan juga karakter, mau bounce back nggak, mau fight back nggak dia. Orang tipe orang yang bisa lihat positif dari waktu susah nggak, gitu. Itu penting gitu. Dia bisa nggak lagi ditampar orang, besoknya dia masih ketawa. Karakter ketiga yang saya lihat adalah capacity. Ini saya lihat brain, dua hal, intellectual kapasitas. Kedua adalah keinginan belajar, Mas. Karena saya belajar gini. Saya nggak pernah yelling pada anak buah saya loh ya. I never swear, I never yell. Karena pengalaman, kalau dia pinter, nggak usah disuruh. Masa saya ngajarin anak saya dapat cum laude, saya nggak tahu gimana caranya dapat cum laude. He was clever enough, you don't even have to say anything. He found his way. Orang yang excellent selalu punya standar excellent kan. Contoh misalnya gini, to Japanese people, tip nggak perlu kan Mas Teguh? Kita bilang, well you've been doing great job for us. Dia bilang, well, excellence is our standard. Nah, kita bilang, yuk kasih tip dong supaya gue dapat tambah gaji, supaya gue work harder. No, you work hard, you will rise up. Gitu. Jadi saya lihat the third one, waktu saya bangun itu promotion. Orang kata-kata promotion ya Mas Tufi ya. Karena itu yang, siapa ya, kalau nggak salah satu one of the Google founder yang bicara, there's no point of having a product yang bagus kalau nggak ada yang tahu. Tapi to me promotion is more selfish kan, gini. Look at me, how good I am, gitu. Propagation adalah menyebarkan what we believe dari dalam. Nah, this is what Simon Sinek berkata, people don't follow you because of what you do. People follow you because of why you do things kan. Jadi contohnya, kalau saya misalnya sama teman berkata, beli dong pen gua. Dia akan bertanya, ngapain? Bekas, baru, gua perlu nggak, harga berapa? Bari bahasa lu, mau nggak beli pen gua mau cari untuk capai, bikin apa, mau galang dana untuk memberikan anak yatim piatu. Dia nggak tanya lagi soal pensilnya. So people follow me because of why I do things, Mas. Jadi 3 tahun itu Bapak rebuilding itu semua. I tell the whole world. Makanya Bapak susah sekali namanya bapaknya karena kebanyakan keliling. Sekarang ini yang terakhir ini Mas, tahu kayak it's almost like an explosion gitu. Ini sekarang saya kayak what happened gitu. Kayak ada satu season mungkin kayak di bukunya The Talent Code yang dimana satu pergerakan kayak Renaissance atau the birthing of the new architecture or art gitu. It's like bang, it's like what gitu. Saya sibuk sekarang kan untuk hotel kita, sibuk untuk retail kita, sibuk untuk barusan kita akuisisi tanah lagi 1,5 triliun gitu. Sibuk lagi kerjasama dengan the biggest construction company in the world, China State Construction. Yeah. Ini untuk bikin modular hotel. Jadi satu ide yang selama 25 tahun terpendam. Nah ini saya pernah, waktu itu kan Bapak katanya mau pulang ke Indonesia membangun. Ini ada dalam rencana-rencana itu yang sudah direalisasikan dengan One Global Capital. Ada, ada dan visinya jadi lebih besar banget. But aku sangat cautious kali ini untuk tidak ekspansi terlalu cepat, Mas. Oke, itu juga salah satu
pembelajaran. Aku mau fokus dulu kota Sydney. Karena itu lagi growing. Tapi terbukanya yang dulu yang dia ajak kerjasama tanah 5 hektar Mas Teguh. Sekarang yang diajak kerjasama 500 hektar. Jadi saya pikir 500 hektar is a different thinking. Saya mau kerjakan bukan karena saya mau bikin profit di Indonesia. Saya mau do something untuk tanah air yang dulu saya lahir di sini kan. To do something for the future gitu. Nah, makanya akhir tahun ini khusus saya mau terbang ke negara-negara mana belajar bagaimana satu kota dibangun. Jadi kalau dulu kan bangun shopping center, bangun unit, bangun hotel. Sekarang saya lihat gimana sih bangun kota. A city. Jadi dari Bapak kan bangun dulu garasi, rumah, apartemen, $50,000 garasi. Sekarang rumah 5 miliar. Project $5 juta awal pertama. Sekarang 500 hektar 5 triliun gitu. Kota. Jadi ini bukan triliun lagi, triliun dolar gitu. Jadi di Sydney nih. Di Indonesia. Di kota ini. And I thought, wow. Tapi saya kayak begitu ada visi Mas, profesinya jalan. Teman ada datang, Iwan, I'm in Sydney. Teman saya dulu dia di grupnya China Construction Komunikasi dari Beijing. Begitu kita dinner ngobrol-ngobrol, I have this vision untuk bangun kota Indonesia, but aku mau bangun satu kota nggak banjir. Tapi aku juga mau bangun kota based on this education. Bukan gedung. Dia bilang, you don't know how to build road kan? Of course I don't know how to build road. Bridge segala, we are the expert. Dia telepon lah bosnya yang Beijing. Teman saya juga dulu karena kita dealing sama mereka kan. Kayak, wow, it's open door gitu. Kemarin juga ketemu lagi developer dari Middle East, Arada. Jadi nanti akhir tahun ini saya berharap ketemu dengan mereka di Dubai. Mau lihat bagaimana mereka bangun di Dubai gitu. Udah waktunya Indonesia. Masa Dubai bisa, kita nggak bisa, Mas Teguh? Menarik, Pak. Tapi kita dibatasi waktu. Sama saya jadi pertanyaan terakhir. Dari seluruh perjalanan 25 tahun dan sekarang new beginning, apa wisdom yang bisa saya dan mungkin pemirsa bisa ambil sebagai take away-nya, Pak? I think it's waktu dari beginning juga waktu habis-habisan deh, Mas Teguh. It's to think big but start small. Ya, maksud saya adalah apapun yang kita punya pun limitation kita, jangan restrict visi impi kita. Waktu saya lagi di tengah the valley of depression, my vision is still big. Tapi saya juga realistic. I don't have a lot. Saya start small. Makanya yang Mas Teguh kelihatan, kita amalgamasi hotel kita tahun Mei 2023, 24. Setelah itu kita beli shopping center di Eastlake $20 juta, 200 miliar kan. And thank God, setahun lagi asetnya naik jadi $35 juta. Valuasinya. Ya, jadi naik 150% dalam setahun. I know, but I start small. The next acquisition tanah di Macquarie Park masih kecil, yaitu $18 juta. The next one $150 juta. But think big, start small. Jadi maksud saya, no matter what it is, don't let go. The vision yang big. No, don't let anyone kill your dream. Gitu. Dan kedua, saya pikir come back to your vision, passion, and purpose gitu. Because that's you, the shape of you. Kalau lagunya Ed Sheeran kan, the shape of you kan. It's really a shape, which is shape itu untuk orang belajar adalah shape itu adalah spiritual gifting yang kita dilahirkan. H-nya itu adalah heart, hati kita. A itu adalah ability, kemampuan kita yang kita dilatih. Kayak saya suka gambar gitu. P, personality. E adalah experience. This shape define who we are. So come back to who you are. Don't try to be somebody else. And just focus on you. Don't worry about everybody else. Kenapa? Saya belajar juga waktu kita lagi susah. Orang yang ngomong banyak belum tentu caring sama you. And there are people out there yang betul-betul care for you, but it doesn't matter what people say. Just tell them, I don't really care what you say. I'm building my life. Dan di situ adalah letak keluarga di situ ya. Keluarga, rebuilding. Akhirnya saya kayak orang terserah lu mau ngomong apa deh. I don't really care, because I have my own vision gitu. Nah, the other things yang saya betul-betul belajar juga Mas, and I think this is important ya. How family is so important saya. Waktu saya berhasilnya kan saya sibuk banget gitu. And when I was down there, I could see that thank God for my family, thank God for my wife, thank God juga anak-anak kita. Aku bilang sama anak-anak,
I just want you to know, aku mau Anda tahu, sama ya, aku bilang, Dad may not have a lot for you if I lose this fight. And anak-anak saya bilang gini, Dad, we don't need money from you. You never give us money anyway. You always rebuild the business, and we don't need it. We are okay. Money is not important for us. Gitu. Tapi more for you, untuk you sehat aja kita udah happy. Dan thank God anak-anak kita tuh semuanya independen gitu Mas. Dan tidak cukup konservatif dalam hidup mereka gitu. Sangat saving, budgeting gitu-gitu. Jadi I'm glad with that. Kayak anak-anak saya bukan anak-anak branded kan. Mau dibeliin branded juga nggak mau mereka. It's interesting. Yeah. Pak Iwan, makasih banyak ini waktunya. Banyak hal yang saya bisa pelajari. Pada akhirnya it's about life ya. Tentang hidup ya. Apapun yang itu, dan tadi orang-orang surrounding kita itu, keluarga betul-betul sangat kalau kita dapat, Pak Iwan beruntung dapat keluarga yang support betul ya, pada saat jatuh, pada saat di atas, seperti itu Pak ya. Pak, sebelum saya tutup, saya minta closing statement Bapak untuk pemirsa SWA nih Pak. Of course, first I want to say thank you to SWA kan, karena I remember 2004 pertama kali saya masuk ke Indonesia, itu SWA yang cover story saya. Itu karena mentor saya Pak Robi Johan yang telepon pada mungkin tim writer Ibu Tutut ya. Di Swedia sir. Di Swedia sekarang gitu. And still a friend today. And she cover, dia ceritakan tentang hidup kita. So I want to say thank you to SWA untuk itu. Dan thank you for being a great media dan independent, well researched, and I think that's good. That's why SWA is known as a leading magazine gitu. The lesson, I think if I can pass on a lesson in life is that quitters never win and winners never quit. Bahwa orang yang selalu berhenti atau give up tidak akan pernah menang, tapi orang yang tidak pernah berhenti atau orang pemenang selalu tidak pernah mau berhenti gitu. So go back to your vision, karena nothing can take away your blessing. Dan juga seperti kita mungkin mendaki gunung, you have picked up your mountain, your vision, and then start climbing day by day, belajar tentang berteman yang lebih banyak, tempo, have a break every 3 months, karena itu sangat simple. Every day try to get your 10,000 step, 10,000 step. Karena itu yang saya lakukan sekarang, 10,000, karena waktu jalan sedikit demi sedikit kekuatan kita mulai terbangun. And yes, spiritual itu yang membangun semangat, juga membangun spirit kita juga. So the lesson dari apa yang saya going through in my life is this: tidak ada orang, tidak ada power, tidak ada hal apapun juga yang bisa merampok berkat dalam hidup Anda. No power. Kalau memang it's for you, it will be for you. Wah, Pak Iwan, makasih banyak nih Pak Iwan. Lesson of life, wisdom dari Pak Iwan. Jadi memang ya tadi ya, winners never quit, quitters never win. Jadi memang seberat apapun kita harus tetap berjalan terus melangkah gitu ya. Oke, pemirsa, tadi perbincangan kita bersama Pak Iwan Sunito. Beliau sekarang rebuilding bisnisnya One Global Capital dan sekarang menjadi platform investasi properti ya. Dan dengan tadi kita sudah mendengar dalam waktu 3 tahun sudah melewati 25 tahun perjalanan bisnisnya. Luar biasa sekali, dan kita tadi sudah mendengar bagaimana itu beliau membangun kembali dari satu masa-masa yang penuh kesulitan. Sampai jumpa pada acara berikutnya dengan topik yang tidak kalah menariknya. Saya terima kasih sekali lagi Pak Iwan atas waktunya. Thank you. Saya tahu Bapak baru datang dari Australia. Yes. We should write the next chapter ya. Amin. Insyaallah. Thank you Pak. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di acara berikutnya. Salam. Selama 40 tahun, Majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia.
SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Gravity Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company. Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Corkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWA-Media-Inc. dan @majalah_Mix-Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id.
Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, Swal Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.